Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 24 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat sore membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan kita membaca Al-Kabiratul Khamisata Asyrata, Al-Firar Minaz Zahf, dosa besar yang ke-15, kabur dari medan pertempuran. Kenapa kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar? Karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah berarti di dalam dirinya terdapat sifat pengecut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat pengecut, sebagaimana dalam hadis sahih, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas, dan dari sifat pengecut, dan juga sifat bakhil. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Bahkan Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajari doa ini kepada para sahabat sebagaimana beliau diajarkan penulisan. Artinya hadis ini sangat penting, atau doa minta perlindungan ini sangat penting. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk sebab yang kedua kenapa kabur dari medan pertempuran termasuk dari dosa besar, disebabkan karena mencontoh kebiasaan orang-orang munafik. Mereka di dalam perang Badar pulang dari medan pertempuran. Kemudian di perangan Uhud mereka tidak mau ikut ke daerah Uhud untuk berperang. Kemudian mereka juga di dalam peperangan Tabuk mereka juga tidak ikut berperang. Dan masih banyak peperangan-peperangan yang tidak diikuti oleh orang-orang munafik. Maka apabila ada orang yang kabur dari medan pertempuran, berarti dia mencontoh orang-orang munafik. Dan diharamkan seorang muslim untuk mencontoh orang-orang munafik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Surah An-Nisa ayat 140. Begitu juga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka, membalas tipuan mereka. Surat An-Nisa ayat 142. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Surat An-Nisa ayat 145. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka lah orang-orang yang fasik, melakukan perbuatan dosa besar dengan terang-terangan. Surat At-Taubah ayat 67. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, diharamkan kita sebagai seorang muslim untuk mengikuti kebiasaan orang-orang munafik. Dan salah satu kebiasaan orang-orang munafik adalah kabur dari medan pertempuran. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam. Allah telah mengancamkan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wala tuti'il munafiqin. Saya ulangi, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Janganlah kalian mentaati orang kafir dan orang-orang munafik. Ini juga surah Al-Ahzab ayat 1 dan juga surat Al-Ahzab ayat 48. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang munafik. Dan salah satu kebiasaan orang-orang munafik adalah mereka senantiasa kabur dari medan pertempuran. Nah, itu sebab yang kedua. Kenapa
kabur dari medan pertempuran termasuk daripada dosa besar. Sebab yang ketiga, kabur dari medan pertempuran berarti dia telah berkhianat terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang Islam sudah benar-benar siap berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian orang-orang yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di tengah-tengah pertempuran maka orang-orang ini malah kabur dari medan pertempuran. Ini pengkhianatan. Dan pengkhianatan khianat adalah termasuk dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Termasuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya adalah menolong kaum muslimin dan berperang bersama kesatuan kaum muslimin. Dan khianat termasuk dosa besar. Kemudian sebab yang keempat, kenapa kabur dari medan pertempuran termasuk dari dosa besar? Sebabnya adalah karena seorang muslim apabila menghadapi sebuah peperangan, maka berarti mereka seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Sebagaimana firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha." Yang artinya orang beriman terhadap orang yang beriman lainnya itu seperti satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa syabbaka baina asabi'i. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eratkan jari jemarinya. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid mithlul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Hadis riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang beriman di dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu jasad. Jika mengadu salah satu dari anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh merasakan rasa panas dan tidak bisa tidur. Nah, apalagi ketika berjihad di medan pertempuran, ini antara hidup dan mati. Maka sangat diperlukan kaum muslimin untuk tolong menolong di dalam kehidupan, di dalam peperangan. Nah, apabila seseorang kabur dari medan pertempuran, berarti dia sengaja untuk mencelakakan kaum muslimin. Ini yang menyebabkan bahwa kabur dari medan pertempuran adalah dosa besar. Kemudian penulis mengatakan, qala al-imam al-hafidh al-Dhahabi rahimahullah, idza lam yazid al-aduwa ala dha'fil muslimin illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah wa in ba'udat. Artinya, termasuk dosa besar kabur dari medan pertempuran jika tidak menambahkan kepada musuh kecuali kelemahan dari kaum muslimin.
Dan apabila hanya untuk sekedar siasat perang ataupun bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain, maka ini tidak mengapa. Dalam artian begini, kabur dari medan pertempuran dosa besar, tetapi terutama apabila kaburnya tersebut menambah kelemahan bagi kaum muslimin. Tetapi jika kaburnya untuk merupakan siasat perang atau untuk bergabung dengan kaum muslimin yang lain meskipun jauh di belakang, maka ini tidak mengapa. Ya, jadi kabur dari medan pertempuran tidak mutlak sebagai dosa besar. Yang dosa besar adalah apabila mengurangi kekuatan kaum muslimin dan menambah kekuatan musuh kafirin, musyrikin pada saat itu. Dan itu adalah konsekuensi logis. Kalau seandainya ada orang yang kabur dari medan pertempuran, berarti melemahlah pasukan kaum muslimin dan bertambah kuatlah pasukan kaum kafirin musyrikin. Ini yang termasuk dosa besar. Adapun apabila kabur dari medan pertempuran karena sebagai siasat perang atau karena ingin bergabung dengan kaum muslimin, pasukan yang lain, maka meskipun pasukan tersebut di belakang atau jauh, maka ini tidak mengapa. Ini tidak termasuk daripada dianggap sebagai kabur dari medan pertempuran. Nah, kemudian penulis membawakan ayat di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 16, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu mundur pada waktu itu, yaitu pada waktu peperangan, maka ini termasuk daripada mendatangkan murka Allah dan tempatnya yang paling patas neraka jahanam, dan neraka jahanam tempat yang paling buruk, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Kecuali untuk ini, siasat perang, kabur sebentar untuk bisa menggempur kaum musuh lagi, ataupun untuk menggabungkan diri dengan kaum muslimin pasukan yang lain, maka ini tidak apa. Maka sesungguhnya orang yang mundur tersebut telah membawa kemurkaan dari Allah. Lihat di sini ada ancaman, bighadabin minallah, faqad ba'a bighadabin minallah, telah membawa kemurkaan dari Allah. Disinilah kenapa kabur dari medan pertempuran dianggap sebagai dosa besar, karena diancam mendapat murka Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Ini juga menyebabkan kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar, karena diancam mendapatkan tempat di dalam neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Nah, coba kita baca surat Al-Anfal ayat 16 ini, akan lebih paham lagi, baca tafsir maksud saya, akan lebih paham lagi kalau kita baca surat Al-Anfal ayat 15-nya, sehingga kita benar-benar bisa memahaminya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Maksudnya janganlah kamu mundur dari medan pertempuran. Nah, di sini harus diperhatikan baik-baik bahwasanya kita sebagai seorang muslim bukan takut kepada musuh, akan tetapi jangan berangan-angan ingin bertemu dengan musuh kalau iman masih lemah. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Yang artinya, wahai orang beriman, jangan kalian
berangan-angan bertemu dengan musuh, dan jika kalian bertemu dengannya maka fasbutu, maka tetaplah. Jadi kita tidak boleh berangan-angan bertemu dengan musuh. Kenapa demikian? Karena jika kita bertemu mungkin kita tidak sanggup, akhirnya karena tidak sanggup akhirnya kabur dari medan pertempuran, akhirnya melakukan dosa besar kalau begitu, ya, melakukan dosa besar kalau begitu. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, tetapi kalau seandainya bertemu dengan musuh juga, Allah bertakdir kalau kita bertemu dengan musuh di medan pertempuran, maka fasbutu, harus tetap, tidak boleh kita mundur kabur, karena itu bukan sifat orang beriman. Makanya kan ada di dalam ayat doa di dalam Al-Quran, doa Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin, yang artinya, ya Rabb kami, berikanlah kesabaran, thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin, afrigh alaina sabra, berikanlah dalam hati kami kesabaran dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Orang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita ingin baca tentang tafsiran surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian mundur ke belakang. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada ayat ini, yaqulu ta'ala mutawa'idan ala al-firari min az-zahfi bin nar liman fa'ala dhalik. Allah Subhanahu wa taala mengancam sikap kabur dari medan pertempuran dengan ancaman neraka bagi siapa yang mengamalkan hal tersebut atau melakukan hal tersebut. Disebutkan di sini kata-kata zahfan. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, zahfan. Zahfan artinya adalah taqarabtum minhum wa danautum ilai. Artinya sudah bertemu, sudah berhadapan, sudah dekat dengan musuh tersebut. Ini pasukan kaum muslimin, ini pasukan kaum kafirin, sudah bertemu, sudah berhadapan, ya sudah dekat. Nah, itu yang diharamkan untuk mundur ke belakang. Itu yang diharamkan untuk mundur ke belakang. Kemudian fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian mundur. Kata Imam Ibnu Katsir, tafirru wa tatruku ashabakum, kalian kabur dan meninggalkan teman-teman kalian. Nah, itu maksudnya. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital, barang siapa yang mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang. Apa yang dimaksud berbelok untuk siasat perang? Ai yafirru baina yaday qaranihi makidatan liyuriyahu annahu qad khafa minhu fayattabi'u thumma yakirru alaihi fayaqtuluh fala ba'sa alaihi fi dhalik. Artinya dia kabur dari depan musuhnya sebagai bentuk siasat agar musuhnya mengira bahwasanya dia takut, akhirnya musuhnya mengikutinya, kemudian setelah itu dia langsung berbalik dan langsung membunuh musuhnya tersebut. Maka yang seperti ini tidak mengapa, dan ini dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair, kemudian Imam Ismail As-Suddi, kemudian Imam Ad-Dhahhak, yaitu ahli tafsir generasi tabi'i. Bahkan Ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah berkata, an yataqaddama an ashabihi liyara ghirratan minal adu fayusibaha. Artinya dia maju dari sahabatnya agar kaum muslimin, agar musuh melihatnya, kemudian setelah itu
kaum muslimin bisa membunuh musuh tersebut. Jadi begini, ini musuh, ya ada orang ini pasukan kaum muslimin, kemudian ada pasukan maju satu. Kemudian pasukan maju satu tersebut, akhirnya musuh menyerang yang satu ini. Karena musuh sibuk dengan yang satu ini, maka kaum muslimin menghancurkannya. Ini boleh. Ya, ini diperbolehkan karena itu termasuk daripada siasat perang. Au mutahayyizan ila fi'ah. Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Hendak mundur untuk menggabungkan diri ini dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Kita baca penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ay farra min hahuna ila fi'atin ukhra minal muslimin. Itu maksudnya ada seorang muslim, dia kabur dari medan pertempuran ini. Kabur untuk bergabung dengan kelompok lain dari kaum muslimin. Yu'awinuhum wa yu'awinuhu. Yang mana dia ingin menolong kaum muslimin yang di sana, atau kaum muslimin menolongnya. Fa yajuzu dzalik. Maka boleh baginya untuk melakukan hal tersebut. Hatta walau kana fi sariyah fa farra ila amirihi atau ila al-imam al-a'zam dakhala fi hadhihi ar-rukhsah. Yang artinya walaupun dia sedang di dalam peperangan, kemudian dia pulang agar berkumpul dengan kaum muslimin, maka ini diperbolehkan, masuk ke dalam kebolehan, ya, masuk dalam kebolehan. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, disebutkan riwayat oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu fi sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahasan nasu haisah wa kuntu fi man hasa faqulna kaifa nasna wa qad fararna min az-zahr wa bawwa'na bil qadhab. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku pernah di dalam sebuah pasukan perang, dari pasukan-pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah SAW. Jadi ada istilah sariyah. Sariyah itu adalah pasukan perang yang Rasulullah SAW tidak mengikutinya, dan beliau mengutus pasukan tersebut ke sebuah daerah. Lalu orang-orang pada mundur ke belakang. Akhirnya mereka berkata, bagaimana kita telah lakukan ini? Kita telah kabur dari medan pertempuran, tempat kita yang paling kita pantas untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala kalau begitu. Kemudian kita mengatakan, lau dakhalna al-Madinah fabitna. Kalau gitu kita masuk saja ke kota Madinah. Thumma qulna lau aradna anfusana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in kanat lana taubah wa illa dhahabna. Kita masuk saja ke kota Madinah, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya apa yang terjadi. Kalau seandainya kita diberikan taubat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita akan pergi lagi, yaitu untuk berperang. Fa atainahu qabla salatil ghada fa kharaj fa qala manil qaum fa qulna nahnu al-farrarun fa qala la bal antum al-akkarun ana fi'atukum wa ana fi'atul muslimin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat subuh. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa kalian? Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang kabur dari medan pertempuran, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, tidak, bal antum al-akkarun. Kalian adalah kembali kepada markas besar kalian. Aku adalah kelompok kalian dan aku adalah kelompok kaum muslimin. Ya, fa'atainahu hatta qabbalna yadahu. Maka kami pun mendatangi Nabi Muhammad SAW sampai kami mencium tangan beliau. Ini termasuk daripada diperbolehkan seseorang untuk mundur ke belakang dan bergabung dengan kaum muslimin. Ini tidak dikatakan sebagai dosa besar dan tidak dikatakan sebagai kabur dari medan pertempuran. Nah, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah. Dosa yang membinasakan 7 tersebut syirik kepada Allah. Yang kedua, was-sihr, perbuatan sihir. Yang ketiga, qatlun nafsi allati harramallah illa bil haqq, membunuh nyawa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Yang keempat, aklu riba, makan harta riba. Yang kelima, aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wat tawalli yaumaz zahf, dan kabur dari medan pertempuran. Ini inti pendalilannya. Kabur dari medan pertempuran termasuk 7 dosa mubiqat. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala kenapa disebut 7 dosa yang membinasakan. Ya, dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala kenapa 7 dosa yang membinasakan. Maka jawabannya adalah karena membinasakan pelakunya dengan cara menghapuskan pahala dari pelakunya, menghapuskan pahala amal soleh dari pelakunya. Dalam artian, siapa yang melakukan kesyirikan, melakukan sihir, makan harta riba, kemudian 7 dosa yang membinasakan, maka dihapuskan pahala amal soleh pelaku tadi 7 dosa yang membinasakan tersebut. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa disebut sebagai 7 dosa yang membinasakan? Karena membinasakan pelakunya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Membinasakan pelakunya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, yang ketujuh yaitu waqadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita suci yang lalai, dia tidak sadar kalau dituduh dan beriman. Dituduh apa? Berzina. Dituduh. Inti pendalilan dari hadis ini bahwasanya termasuk dari dosa besar adalah kabur dari medan pertempuran. Kemudian setelah itu penulis Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazalat in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 fakataba Allah alaihim alla yafirru 20 min 200 thumma nazalat al-ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum 100 sabiratu yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biidznillah wallahu ma'as sabirin fakataba alla yafirru 100 min 200 rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yaitu surat Al-Anfal ayat 65. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhan nabi harridhul mu'minin 'alal qital. Wahai nabi, korbankanlah semangat para orang-orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Berarti 20 per 200. Berarti satu orangnya 10 membunuh. Ya.
Nah, ketika ayat ini turun, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang-orang beriman, tidak boleh orang beriman yang jumlahnya 20 untuk kabur melawan yang 200. Tidak boleh orang beriman yang jumlahnya 20 kabur dari medan pertempuran karena musuhnya 200, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 20 bisa melawan 200. Taib. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah telah mengetahui bahwa pada diri kalian ada kelemahan. Maka Allah berikan keringanan. Fa iyyakum minkum mi'ah sabirah yaghlibu mi'atain. Yang artinya, maka jika ada di antara kalian jumlahnya 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200. Kalau tadi 20 per 200 berarti satu orang membunuh 20. Sekarang 100 per 200 berarti satu orang membunuh 2 orang. Ya, kalau seandainya ada musuh jumlahnya 200, kemudian kaum muslimin 100, maka tidak diperbolehkan kaum muslimin untuk kabur dari medan pertempuran. Ya, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin yang jumlahnya 100 orang ketika melawan musuh yang berjumlah 200 tidak diperbolehkan untuk kabur dari medan pertempuran. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah, selesai dosa besar yang ke-15. Coba kita lihat apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kaum muslimin pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang bertanya bisa menyebutkan langsung di dalam kolom komentar yang nantinya saya akan baca langsung, dan juga kepada Rifqan TV untuk menyebutkan di kolom komentar, ya, di kolom komentar. Nah, ya, dari Ustadz izin bertanya, sekarang boomingnya lagu tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang lebih mirisnya para wanita menyanyikan lagu tersebut. Mohon tanggapannya dan nasihatnya. Yang pertama, saya tidak tahu jelas apa itu tentang lagu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saya akan menjawab dari beberapa sisi. Yang pertama, lagu nyanyian diharamkan dalam agama Islam berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat Luqman ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Saya akan bacakan tafsiran dari ayat ini, yaitu wa minan nas man yashtari lahwal hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, huwa wallahi al-ghina,
Yang dimaksud perkataan yang melalaikan, yang tidak berguna adalah nyanyian. Dan kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, al-ghina, lahwal hadis, yang dimaksud di sini adalah nyanyian. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Beliau ulangi sumpah itu 3 kali dengan menyebutkan kalimat tauhid. Itu menunjukkan bahwasanya sangat-sangat penekanan bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis yang bisa menyesatkan manusia adalah nyanyian. Kemudian juga penafsiran seperti ini kata Imam Ibnu Katsir, wa kadza qala Ibnu Abbas. Demikian juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat, adalah nyanyian. Wa Jabir wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Makhul wa Amr bin Shu'aib wa Ali ibnu Badhimah. Dan Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badhimah rahimahumullah ta'ala. Demikianlah para ahli tafsir dari generasi tabi'i yang menafsirkan lahwal hadis adalah nyanyian. Maka Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan lahwal hadis liyudhilla an sabilillah, perkataan yang tidak bermanfaat, melalaikan, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, fil ghina, yaitu dalam bentuk nyanyian. Di sini umum nyanyian apapun ya diharamkan dalam agama Islam. Dan ahibati hafizakumullah taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan waqila unya biqaulihi yashtari lahwal hadis, yang dimaksud dengan firman Allah membeli perkataan yang tidak bermanfaat, ishtira'ul mughanniyat minal jawari, yaitu membeli para wanita-wanita penyanyi dari para budak. Disebutkan bahwasanya diharamkan seorang perempuan untuk menyanyi. Laki-laki diharamkan, terutama perempuan. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan ada di tengah umatku khasfun, tanah masuk ke dalam bumi, longsor atau menelan apa yang ada di atasnya. Wa qadhfun, hujan batu. Wa maskhun, perubahan wajah manusia menjadi wajah binatang, wajah pohon, wajah semisalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu terjadi idza zaharatil qayyinat, jika telah nampak al-qayyinat. Al-qayyinat, para penyanyi-penyanyi wanita, biduanita, para penyanyi-penyanyi wanita ditambah goyangan-goyangan. Na'udzubillah. Maka saya memastikan bahwasanya yang para perempuan-perempuan penyanyi, mereka adalah perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan fahisyah. Saya ulangi, dan saya sangat sadar dengan apa yang saya ucapkan. Dan ini nasihat bagi kaum muslimin, terutama kaum muslimat. Perempuan-perempuan yang menyanyi, maka mereka sedang melakukan perbuatan fahisyah. Kenapa? Karena dengan nyanyiannya tersebut, akhirnya para lelaki tergoda, para lelaki hanyut, para lelaki mabuk dengan suaranya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, in ittaqaytunna fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Surah Al-Ahzab ayat 32. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa, ya Nabi. Tetapi untuk seluruh kaum muslimat, kalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Apa tanda takwa? Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara. Apa maksud tunduk dalam berbicara? Maksudnya adalah, kata Imam Ismail As-Suddi rahimahullah, seorang tabi'in, tarqiqul kalam idza khatabna rijal. Terlalu melemah lembutkan ucapan jika kalian berbicara dengan para lelaki. Bukankah perempuan yang menyanyi sangat melambai-lambaikan suaranya, sangat melemah lembutkan suaranya. Nah, disinilah letak, saya katakan sekali lagi, bahwasanya seorang penyanyi perempuan, maka dia telah melakukan perbuatan fahisyah, yaitu mendekatkan diri kepada perbuatan suara perempuan yang sangat indah, akhirnya menggoda para lelaki dengan suara-suara penyanyi perempuan tersebut. Ini bukan berarti akhirnya kemudian penyanyi laki-laki diperbolehkan, tidak. Di dalam agama Islam tidak ada nyanyian. Adapun yang sebagian ustadz-ustadz yang menyebarkan syubhat bahwasanya nyanyian diperbolehkan. Jika nyanyian tersebut baik, maka dia baik. Jika nyanyian itu buruk, maka dia buruk. Maka kita katakan pendapat para ulama salaf dan berdasarkan dari ayat Al-Quran, hadis dari Rasul, maka semuanya diharamkan, baik yang baik ataupun yang buruk, termasuk juga alat musiknya, ya, karena nyanyian termasuk daripada melalaikan. Dan kemudian ada juga yang berdalih dengan bahwa dia adalah syair dihalalkan. Maka kita katakan syair berbeda dengan nyanyian. Syair berbeda dengan nyanyian. Jadi jangan membohongi umat, ya, karena semua yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, pertanyaan selanjutnya, dan juga ada masalah sebawakan nyanyi bunda orang beriman Aisyah radhiyallahu anha, sebagian kadang-kadang memperolok Aisyah radhiyallahu anha dengan lagu tersebut, dan ini sudah kejadian di beberapa media sosial kita lihat. Alhamdulillah taala. Nah, bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan pada saat sekarang? Sholat di rumah atau di masjid bagi para laki-laki, di mana di desa kami belum masuk kategori zona merah, tetapi dihimbau untuk sholat di rumah saja. Maka ikuti himbauan. Kita tidak tahu COVID-19 ini, kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang tidak positif. Kita tidak tahu apakah diri kita sudah terkena atau tidak terkena. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini sehingga kita bisa kembali memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin ingatkan, ketika Anda dihimbau untuk sholat di rumah masing-masing, maka jangan kemudian bermudah-mudah keluar rumah, ya, seperti memenuhi pasar, terutama ini mau masuk bulan Ramadan, pun terlambat sholatnya, maka ini tidak benar. Kita dianjurkan untuk di rumah, sholat di rumah, untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Bukan kemudian kita bermudah-mudah berkumpul di tempat-tempat selain masjid.
Ya, demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Saya bekerja di sebuah instansi jasa penilai properti bekerja sama dengan pemerintah. Saya menilaikan aset masyarakat dengan tujuan jual beli sebagai pembebasan lahan untuk kepentingan umum seperti memperluas halaman masjid atau pelebaran jalan. Namun pihak yang bersangkutan yaitu pemerintah meminta fee karena sudah memberi proyek pekerjaan kepada saya. Apabila saya terima, apakah hasil yang saya dapatkan haram? Mohon penjelasan. Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan seseorang memberikan fee dalam sebuah proyek kepada orang yang memberikan proyek tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummal ghulul, hadiah para pekerja adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Nah, ini haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya. Maka seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengambil pekerjaan dengan cara dia memberikan fee kepada yang mengkondisikan pekerjaan sehingga dia dapat pekerjaan tersebut. Tapi Ustaz, kalau begitu saya tidak akan pernah dapat tender ataupun proyek. Maka kita katakan ardullahi wasi'ah. Artinya tanah Allah, bumi Allah luas. Silahkan cari pekerjaan yang lain. Masih banyak yang halal-halal. Demikian. Ini yang bisa kita sampaikan karena sepertinya saya lihat tidak ada lagi pertanyaan yang bisa kita jawab, dan juga di sini sekitar 15 menit lagi sudah azan. Kita cukupkan kajian kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.